Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Roni Iskarlami Damanik, dengan NIM 2111021025, dan rekan saya Ade Winugraha dengan NIM 21112101. Di sini kami membahas validasi instrumen penilaian pembelajaran. Bagian yang dibahas, yang pertama definisi validitas, macam-macam validitas, dan cara mengukur validitas instrumen penilaian. Baik, yang pertama definisi validitas. Validitas berasal dari kata valid, yang berarti tepat, benar, absah. Validitas sendiri mempunyai arti ketepatan, kebenaran, kesahihan, dan keabsahan. Dalam Wikipedia, validitas diartikan sebagai kesahihan atau kebenaran yang diperkuat oleh bukti atau data. Dalam KBBI, validitas diartikan sebagai sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum. Definisi validitas menurut para tokoh. Validitas menurut Nitko tahun 1996 menyatakan bahwa validitas berhubungan dengan interpretasi atau makna dan penggunaan hasil pengukuran peserta didik. Menurut Aswar tahun 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Menurut Cohen dan kawan-kawan tahun 1992 menyatakan validitas bahwa tes yang baik adalah tes yang valid, artinya mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Messick menjelaskan bahwa validitas tes merupakan suatu integrasi pertimbangan evaluasi derajat keterangan empiris yang mendasarkan pemikiran teoritis yang mendukung ketepatan dan kesimpulan berdasarkan pada skor tes. Materi berikutnya macam-macam validitas. Validitas suatu instrumen atau alat ukur dapat dilihat dari isi atau konsep yang terdapat pada alat ukur tersebut. Di samping itu dilihat dengan memperhatikan bentuk atau hubungan dengan instrumen lain secara empirik atau statistik. Sehubung dengan itu, validitas dibedakan. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Validitas isi dipandang dari segi isi alat ukur itu sendiri, berdasarkan materi yang disampaikan dalam pembelajaran dan diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidak, harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karena itu, validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes itu sudah valid berdasarkan telaah kisi-kisi. Validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait validitas empiris. Menurut buku Harsiati tahun 2011 dalam halaman 103, validitas empirik atau validitas bandingan merupakan sebuah tes yang memiliki kesahihan empirik jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dan menurut buku Dejali dan Muljono tahun 2008 halaman 52, validitas empirik sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal disebut validitas eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Berikutnya, cara mengukur validitas instrumen penilaian. Validitas suatu instrumen atau alat ukur adalah tingkat kesesuaian alat ukur dengan kriterium.
Menurut Muri Yusuf tahun 2015, instrumen yang disusun hendaknya representatif atau mewakili, baik dari segi yang diukur maupun besaran untuk setiap aspek. Oleh karena itu, validitas isi dari setiap instrumen sangat perlu mendapatkan perhatian. Validitas instrumen mencakup validitas setiap item atau butir soal dan validitas keseluruhan instrumen. Berikutnya, tahapan dalam penyusunan instrumen. Dalam hal ini terdapat 8 buah pokok tahapan yang perlu dilakukan, yakni yang pertama, menyusun tujuan yang jelas. Yang kedua, merumuskan spesifikasi yang terarah pada tujuan. Yang ketiga, membuat kisi-kisi atau blueprint. Yang keempat, menyusun instrumen. Yang kelima, mereview instrumen. Keenam, uji coba instrumen. Ketujuh, analisis uji coba. Dan yang terakhir, revisi atau penyempurnaan instrumen. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.